Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami PBA yang dimana kami dari kelompok C dengan beranggotakan Sahidin Mutiara, ada Lukas Panjaitan dan juga Mica Damayanti. Kemudian di sini saya akan menjelaskan presentasi saya tentang bantaran sungai. Baiklah, yang dimana bantaran sungai ini adalah jalur atau lahan yang terletak di sepanjang sisi kanan dan kiri sungai, lalu terbentang melalui dari tepi palung hingga kaki tanggul. Area ini berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone antara ekosistem perairan dan daratan serta wilayah pelindung sungai. Karakteristik bantaran sungai yang dimana bantaran sungai ini mempunyai karakteristik seperti dipengaruhi fluktuasi debit air yang dimana musim air dan musim hujan dan kemarau. Di mana bantaran sungai ini selalu mengalami perubahan kondisi karena dipengaruhi oleh jumlah air yang mengalir, kemudian tanah cenderung lunak dan mudah erosi. Yang dimana jika bantaran sering terkena air, strukturnya menjadi lebih gembur dan tidak stabil. Kemudian banyak ditumbuhi vegetasi alami seperti rumput, semak, hingga pohon di sekitar bantaran. Yang terakhir adalah zona transisi antara daratan dan perairan, yang dimana sebagai zona riparian, yaitu peliharaan antara ekosistem darat dan air. Kemudian fungsi bantaran sungai ini bagi sistem hidrologi dan lingkungan, yaitu yang pertama adalah sebagai pengendali banjir. Ketika terjadi banjir dengan debit yang tinggi, sungai akan meningkat. Bantaran sungai berfungsi sebagai area limpasan yang menampung kelebihan air tersebut, sehingga aliran tidak langsung meluap ke permukaan. Dengan kata lain, bantaran ini membantu mengurangi resiko banjir dan memperlambat aliran air. Selain itu, bantaran juga berfungsi untuk menjaga kualitas air. Vegetasi yang tumbuh di sepanjang bantaran sungai mampu menyaring kotoran, sedimen, dan polutan dari air limpasan sebelum masuk ke sungai. Serta permasalahan. Di sini ada permasalahan, yaitu yang dimana permasalahan bantaran sungai yang pertama, alih fungsi lahan dan permukaan liar, yang dimana pembangunan hunian ilegal di garis sepadan penyempitan badan sungai, lalu menghilangnya area resapan air dan memicu permukaan kumuh. Lalu yang kedua adalah pencemaran air dan lingkungan, yang dimana pembuangan limbah domestik dan limbah padat langsung ke sungai, penurunan kualitas air baku secara drastis. Lalu yang terakhir adalah pendangkalan dan erosi, tumbuhan sampah dan timbunan sampah dan sedimen lumpur menyebabkan pendangkalan sehingga daya tampung sungai menurun drastis dan memicu luapan air. Nah, di sini yang mana ketahui bantaran sungai di Jepang yang kita ambil studi kasus, yang dimana bantaran sungai di Jepang ini tertata rapih dan terencana. Kemudian menggunakan sistem modern yaitu river engineer dan flood control, lalu menerapkan konsep eco river atau ramah lingkungan serta dilengkapi fasilitas publik seperti taman, jalur pejalan kaki dan juga sepeda. Lalu yang terakhir itu adalah keunggulannya, di mana bantaran sungai Jepang ini bersih, aman dari banjir dan multifungsi. Yang dimana kita ketahui, kita mengambil studi kasus di Raja Basa, yang dimana bantaran sungai Raja Basa ini terutama di Sungai Wakandis merupakan wilayah rawan banjir akibat penyempitan das dan penumpukan sampah serta maraknya bangunan liar. Nah, area ini kerap menjadi fokus utama dari pemerintah setempat, yang dimana bantaran sungai ini tergolong sebagai alami karena masih terdapat vegetasi dan sekitar sungai. Namun kondisi ini mulai dipengaruhi oleh aktivitas manusia karena banyaknya yang berada di dekat bantaran sungai, minimnya infrastruktur seperti tanggul dan pengelolaan yang baik, serta Raja Basa juga terdapat banyak sungai kecil yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi penggunaannya belum sesuai gitu, sehingga berpotensi menimbulkan masalah seperti banjir, erosi, dan pencemaran air. Nah, dampaknya itu
Yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat serta erosi tebing tinggi sungai, lalu aktivitas warga yang berada sangat dekat dengan sungai menyebabkan limbah rumah tangga yang dimana dibuang ke bantaran sungai atau ke sungainya dan menyebabkan banjir. Akibatnya yaitu dampaknya seperti banjir lokal dan juga pencemaran air sungai. Nah, di sini ada perbandingan aspek penataan sungai, kebersihan resiko banjir dari Jepang dan Raja Bahasa, yang dimana kita dapat ketahui dari Jepang ini sudah tertata rapi, multifungsi, terjaga, dan rendah akibat terjadinya banjir. Sedangkan di Raja Basah belum optimal, terbatas, kurangnya kebersihan, dan cukup tinggi untuk terjadi resiko banjir. Mungkin dapat kita simpulkan bahwa bisa sungai seperti Raja Basah yang di Jepang sudah tertata rapi. Ini juga bukti bahwa Lampung juga bisa jika didukung oleh pemerintah, masyarakat, dan kita semua untuk mendukungnya untuk menjadi bantaran sungai seperti di Jepang. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya. Dilanjut dengan judul saya itu adalah transportasi air di Belanda. Di sini Belanda dikenal sebagai negara yang sangat dekat dengan air, yang dimana sebagai wilayah berada di bawah permukaan laut, sehingga masyarakat Belanda sejak lama belajar mengolah air dengan baik. Selain digunakan untuk pengendalian banjir, air juga dimanfaatkan sebagai jalur transportasi yang mendukung kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Pengertian transportasi air. Transportasi air adalah sistem perpindahan manusia maupun barang melalui media perairan seperti sungai, kanal, dan laut menggunakan kapal atau perahu di Belanda. Transportasi air menjadi salah satu moda utama karena negara ini memiliki banyak sungai dan kanal yang saling terhubung di Belanda. Menjadi salah satu moda utama didukung banyak sungai dan kanal saling terhubung. Lalu di sini ada kondisi geografis Belanda, yang dimana Belanda memiliki banyak sungai seperti sungai Rhine, Meuse, dan Scheldt, yang dimana negara ini juga mempunyai jaringan kanal yang sangat luas. Kondisi geografis tersebut membuat transportasi air berkembang dengan baik dan menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat. Berikut poin penting. Ada banyak wilayah berada di dekat air, lalu ada memiliki jaringan kanal yang luas. Yang ketiga ada sungai dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan. Yang terakhir ada infrastruktur air sangat teratur. Lalu di sini ada jenis transportasi air di Belanda. Yang pertama itu ada kapal barang yang digunakan untuk mengangkat atau mengangkut hasil industri dan logistik di Belanda. Lalu ada kapal penumpang yang dipakai untuk perjalanan masyarakat dan wisata. Lalu ada feri menghubungkan daerah yang dipisahkan oleh sungai atau laut. Lalu ada perahu wisata menjadi daya tarik wisata di kota-kota seperti di Amsterdam. Di sini ada fungsi transportasi air. Balik lagi tadi ada 3 sungai di Belanda, itu ada 3 sungai utama, yaitu ada Rhine, Meuse, dan Scheldt, yang dimana transportasi air di Belanda memiliki beberapa fungsi penting, yaitu mempermudah distribusi barang, mengurangi kemacetan di jalan raya, lalu mendukung kegiatan ekspor dan impor, lalu menjadi sarana wisata, lalu membantu mobilitas masyarakat. Peran pelabuhan di Rotterdam, yang dimana ada 4, yaitu ada pusat distribusi barang Eropa dan mendukung perdagangan internasional, lalu ada membuka lapangan pekerjaan, menjadi penghubung antar negara. Lalu di sini ada perbandingan di Indonesia.
Belanda memiliki sistem kanal yang lebih teratur, infrastruktur pelabuhan Belanda tuh lebih modern, lalu ada Indonesia memiliki wilayah perairan lebih luas, dan yang terakhir ada Belanda lebih fokus pada integrasi transportasi air dengan kota. Pada kesimpulan yang saya ambil dari transportasi air di Belanda, itu menjadi salah satu contoh pengelolaan perairan yang sangat berhasil. Kenapa? Karena dengan memanfaatkan sungai dan kanal dan pelabuhan secara maksimal, Belanda mampu mendukung kegiatan ekonomi, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan kualitas transportasi masyarakat. Sistem ini menunjukkan bahwa pengolahan air yang baik dapat memberikan manfaat besar bagi negara. Dan akan dilanjut dengan teman saya. Nah, dilanjutkan dengan saya yaitu Lukas Panjaitan yang dimana judulnya yaitu Bantaran Sungai. Perbandingan pengelolaan bantaran sungai di Jepang dengan kondisi sungai di Lampung menunjukkan perbedaan slide sebelumnya. Perbandingan pengelolaan bantaran sungai di Jepang dengan kondisi sungai di Lampung menunjukkan perbedaan dalam aspek budaya, tata ruang, teknologi, dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sungai. Jepang menjadikan sungai sebagai bagian utama sistem kota dan mitigasi bencana, sedangkan di beberapa wilayah di Lampung, sungai masih menghadapi masalah seperti pencemaran, sedimentasi, dan perubahan fungsi bantaran sungai. Perbandingan bantaran sungai Jepang dan Lampung. Fungsi bantaran sungai digunakan sebagai ruang terbuka hijau, taman, jalur sepeda, dan area resapan air. Sebagian bantaran sungai dimanfaatkan untuk pemukiman, pertanian, dan aktivitas domestik. Pengelolaan pemerintahan terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir. Dengan teknologi modern, pengelolaan masih bertahap dan menghadapi tantangan tata ruang. Budaya masyarakat disiplin menjaga kebersihan sungai. Kesadaran masyarakat mulai meningkat tetapi belum merata. Mitigasi banjir menggunakan terowongan banjir, tanggul modern, dan sistem digital umumnya mengandalkan normalisasi sungai dan drainase. Tata ruang kawasan sempadan sungai dijaga ketat. Beberapa kawasan sempadan sungai masih mengalami alih fungsi lahan. Kondisi sungai relatif bersih dan tertata. Sebagian sungai masih mengalami sedimentasi dan pencemaran. Kondisi sungai di Lampung. Beberapa sungai penting di Lampung seperti Wais Kampung, Wais Putih, dan Wai Kuripan memiliki fungsi penting sebagai sumber air, irigasi, pengendalian banjir, dan penunjang aktivitas masyarakat. Namun beberapa permasalahan yang masih ditemukan antara lain alih fungsi bantaran sungai menjadi kawasan pemukiman dan lahan usaha, pembuangan sampah domestik ke badan sungai, sedimentasi akibat erosi di daerah hulu, banjir lokal saat curah hujan tinggi, dan berkurangnya vegetasi sempadan sungai yang berfungsi sebagai area resapan. Perbedaan budaya pengelolaan sungai. Yang pertama itu budaya pemerintahan. Di Jepang, pemerintah menerapkan pengelolaan sungai berbasis teknologi dan data hidrologi. Infrastruktur dirancang untuk jangka panjang dan pengawasan sempadan sungai sangat ketat. Di Lampung,
Pemerintah melakukan pengelolaan sungai masih fokus pada penanganan banjir dan normalisasi. Pengawasan kawasan sempadan sungai masih menghadapi tantangan dan program konservasi sungai mulai dikembangkan di beberapa wilayah. Yang kedua yaitu budaya masyarakat. Budaya masyarakat di Jepang yaitu sungai dianggap sebagai aset publik yang harus dijaga bersama. Masyarakat memiliki disiplin yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan. Di Lampung, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sungai mulai meningkat. Namun di beberapa wilayah masih ditemukan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Yang ketiga yaitu infrastruktur dan teknologi. Jepang memiliki sistem pengendali banjir bawah tanah, sensor debit otomatis, tanggul modern, sistem peringatan dini bencana. Di Lampung masih didominasi dengan drainase konvensional, tanggul sederhana, normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi secara berkala. Kesimpulannya adalah, Jepang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sungai tidak hanya bergantung pada teknologi tetapi juga pada disiplin masyarakat, konsistensi pemerintah, pendidikan lingkungan, serta penegakan aturan tata ruang. Jika pendekatan tersebut diterapkan secara berkelanjutan di Lampung, kawasan bantaran sungai dapat dikembangkan menjadi lingkungan yang lebih bersih, aman, dan berfungsi optimal sebagai pengendali banjir sekaligus ruang publik masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.